selamat pagi. Halo semuanya. Hello guys. Lanjut, kita ke soal nomor 6. Nomor 6 ini adalah sistem reproduksi. Nah, untuk soal nomor 6, hormon berikut yang dapat dihasilkan oleh jaringan non-permanen adalah. Jadi, dari namanya aja udah kelihatan nih, jaringan non-permanen. Berarti kan jaringan ini tuh jaringan yang tidak selalu ada. Jadi, temporal ya, sewaktu-waktu ada. Nah, coba kita lihat dulu nih pilihannya. Estradiol. Jadi estradiol itu kan sebenarnya sih sejenis estrogen. Jadi sejenis estrogen. Estrogen sendiri ini nih yang mempengaruhi emosi perempuan setiap bulannya, karena dia mengalami proses fluktuasi. Berarti setiap bulan tuh ada sebenarnya produksinya. Nah, estrogen sama progesteron ini kalau pada perempuan sebenarnya produksinya itu di ovarium, atau di beberapa buku sih nyebutnya corpus luteum, kayak gitu. Nah, setiap saat dia mempengaruhi, maksudnya setiap bulan dia sangat mempengaruhi aktivitas perempuan. Walaupun juga sebenarnya ditemukan pada pria ya. Dan tidak hanya diproduksi di ovarium, di beberapa buku juga menjelaskan bahwa itu juga dihasilkan di kelenjar adrenal. Nah, berarti kan dia bukan kelenjar jaringan, dia bukan jaringan non permanen, dia jaringan yang selalu ada. Nah, terus kita lanjut, tiroksin. Nah, tiroksin ini kan adanya di tiroid atau kelenjar gondok. Nah, itu permanen juga. Jadi ditemukan pada setiap manusia. Oksitosin, yang B oksitosin. Oksitosin itu oksitosin itu gini, dia itu dihasilkan oleh hipofisis. Hipofisis pada bagian anterior apa posterior ya? Posterior deh kayaknya. Kita hapus dulu ya. Posterior. Jadi hipofisis pada bagian posterior atau pada bagian belakang ya. Nah, hipofisis posterior. Fungsinya oksitosin itu untuk kontraksi uterus pada saat berlangsung proses kelahiran. Nah, maka yang mungkin jawaban untuk soal nomor 6 itu adalah gonadotrop. Tapi gonadotrop itu kan macam-macam ya, banyak gonadotrop. Misalnya FSH itu kan juga sebenarnya gonadotrop. Cuman ada enzim yang mengandung gonadotrop pada akhiran namanya yang ternyata dihasilkan oleh jaringan non permanen. Namanya HCG. Jadi HCG. Sorry, namanya HCG. Jadi HCG itu singkatannya adalah Human Chorionic Gonadotrope. Jadi Human Chorionic Gonadotrope. Nah, HCG sendiri dari namanya udah kelihatan nih, chorionic. Jadi chorionic itu adalah chorion, dimana chorion itu dia punya satu grup dengan allantois, amnion ya. Dia merupakan pelindung pada saat embrio mengalami perkembangan gitu. Jadi chorion ini ya dimiliki oleh orang yang sedang mengandung atau hamil. Artinya HCG itu tidak selalu ada ditemukan pada setiap manusia, hanya pada wanita yang mengalami kehamilan gitu. Nah, biasanya kan kalian itu ada lihat di TV, HCG itu sebenarnya bisa dideteksi dengan test pack ya. Jadi kayak alat untuk mendeteksi seseorang hamil atau enggak, kayak gitu. Maka jawaban yang benar untuk soal nomor 6 itu adalah
yang A. Ya, jadi jawabannya adalah A. Oke. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya. Jadi untuk nomor 7, pernyataan yang benar mengenai karyotipe di samping. Jadi karyotipe itu sebenarnya apa sih karyotipe itu? Jadi karyotipe itu adalah satu tes untuk mengidentifikasi susunan kromosom pada individu. Entah itu nanti ada kelainan atau ada kekurangan atau kelebihan jumlah kromosom. Intinya tes untuk mengidentifikasi susunan kromosom pada manusia. Nah, seperti kalian ketahui bahwa kalau kita mau melihat karyotipe pada manusia normal, harusnya manusia itu punya 23 pasang kromosom, di mana jadi dari 23 pasang kromosom itu, di mana dari setiap pasangan kromosom itu ada 2 buah tiap pasangnya. Jadi kalau misalnya kalian lihat gambar ini, karyotipe ini, kita lihat ya, di kromosom 1 itu jumlahnya 2. Jadi gambarnya kayak gini. Ini 2 ini. Nah, 2 buah. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, itu jumlahnya 2. Yang aneh ini terletak pada kromosom nomor 13. Nah, kromosom nomor 13 itu jumlahnya ada 3. Kita lihat lagi deh yang lain. 14, 15, dan seterusnya itu sampai kromosom 22. Ya, 1 sampai 22 itu sebenarnya adalah autosom. Jadi kromosom tubuh yang terletak pada sel tubuh ya. Jadi ini adalah kromosom tubuh. Kemudian untuk pasangan kromosom 23 itu kita istilahkan dengan istilah gonosom. Gonosom ya. Gonosom atau kromosom seks. Gitu. Jadi 1 sampai 22 itu adalah tubuh, nomor 23 itu adalah kromosom seks. Nah, 23-nya ini ya kan diberikan penjelasan kalau yang ini adalah jenis kelamin laki-laki, kalau yang ini jenis kelaminnya perempuan, kayak gitu. Nah, kalau begitu, kelainan ini itu sebenarnya terletak pada kromosom 13-nya. Sebenarnya peristiwa yang terjadi kalau misalnya lebih 1, nah ini kita istilahkan dengan istilah trisomi. Trisomi itu penulisan set kromosomnya adalah 2n plus 1. Artinya kelebihan 1 buah kromosom. Sebenarnya ada 3 kategori trisomi yang sering terjadi pada manusia. Bukan sering ya, yang paling banyak diidentifikasi. Biasanya sih saya singkat PED. Jadi PED itu adalah sindrom Patau, Edward, sama Down. Nah, kalau Patau itu trisominya pada kromosom nomornya adalah nomor 13. Edward itu nomor 18. Sindrom Down itu nomor 21. Nah, kelebihan jumlah kromosom dari individu itu akan memperlihatkan kelainan-kelainan tertentu. Ya. Misalnya pada Patau. Nah, jumlah kromosomnya berlebih 1. Nah, biasanya nih bola matanya nggak ada. Bola matanya nih kalau yang Patau ya. Paling sering mungkin yang kita lihat Down. Kalau Down itu wajah Mongol, wajah Mongolia. Jadi 1000 wajah. Jadi penderitaannya itu cenderung punya wajah yang sama dengan yang lain yang mengalami penyakit tersebut. Oke, kita lihat ya.
Berarti ini tidak normal ya. Harusnya normal tuh sampai kromosom 23 jumlahnya cuma 2 setiap pasangnya. Kita lihat nomor 1, kromosom 1 sampai 22 merupakan kromosom kelamin. Salah ya. Jadi 1 sampai 22 itu harusnya kromosom tubuh. Terdapat kelainan genetik berupa sindrom Patau. Nah, benar nih, karena kromosomnya yang mengalami penambahan 1 adalah kromosom nomor 13. Kalau 2 benar, 1 salah, otomatis 4 harusnya benar ya. Jumlah total kromosomnya adalah 47, benar. Karyotipe tersebut menggambarkan manusia normal. Salah ya, manusia tidak normal karena jumlah kromosomnya 47 dan menderita penyakit sindrom Patau. Oke, berarti jawaban yang benar adalah 2 dan 4 itu C. Oke, kita lanjut ke soal nomor 8. Untuk soal nomor 8, nah ini golongannya klasifikasi ya. Jadi untuk klasifikasi itu kalian harus tahu dulu cyanophyta itu apa sama chlorophyta itu apa. Jadi untuk cyanophyta itu kan nama lain dari cyanobacteria. Ya. Pita itu adalah tumbuhan. Ya. Cyano itu dari kata cyanobacteria. Jadi cyanobacteria sebenarnya tergolong Monera kan ya. Ingat, Monera itu ciri khususnya apa? Dia bersifat prokariot. Artinya prokariot itu tidak punya membran inti. Ya, tidak punya membran inti gitu. Sementara untuk chlorophyta itu adalah golongan alga. Ya, tumbuhan sih sebenarnya. Alga karena dia mengandung klorofil maka digolongkan sebagai alga hijau. Gitu. Berarti dia masuknya dalam kategori protista yang bersifat eukariot. Gitu. Nah, sekarang coba kita lihat. Pernyataan yang benar dan berkaitan dengan kelompok 1 dan 2 adalah kelompok 1 dan 2 termasuk kingdom protista. Salah. Karena cyanophyta itu masuknya Monera. Nah, selain dia tidak punya membran inti, walaupun cyanophyta ini mirip-mirip alga, sebenarnya mirip-mirip tumbuhan, tetapi dia itu tidak punya kloroplas. Jadi tidak ada kloroplas, tapi tetap ada klorofilnya. Berarti klorofilnya itu tersebar di dalam tubuh, tapi tidak ada kloroplas. Kloroplas itu ibaratnya tuh wadah. Jadi dia tuh kayak tempat yang di dalamnya tuh berisi klorofil. Nah, cuman pada cyanophyta dia tidak punya, sehingga klorofilnya tuh tersebar. Jadi yang A itu salah ya. Terus kelompok 1 dan 2 adalah inti eukariota. Salah. Karena cyanophyta itu bersifat prokariot. Kelompok 2 memiliki membran sel. Kelompok 2 itu apa? Kelompok 2 itu chlorophyta. Bener sih. Terus yang D, kelompok 1 tidak memiliki plastida. Bener juga. Kelompok yang E, kelompok 1 tidak memiliki membran sitoplasma. Salah ya. Berarti kan jawabannya sebenarnya ada 2 nih. Kelompok 2 memiliki membran sel. Kelompok 1 tidak memiliki plastida. Ya, jawabannya 2 nih, B atau C. Tapi sebenarnya kalau ngomong kelompok 2 memiliki membran sel itu sepertinya apa ya? Ya aneh aja gitu. Maka jawaban yang benar adalah B atau C. Oke. Untuk soal nomor 9, ini konsepnya adalah osmosis. Jadi konsep soal ini adalah osmosis.
Seperti kalian ketahui, osmosis itu adalah perpindahan pelarut. Ya, pelarut ini biasanya yang kita maksud itu air gitu kan ya. Pelarut yang berpindah dari konsentrasi hipotonik ke hipertonik. Nah, dalam kasus ini tuh sebenarnya ada seseorang pasien mengalami pendarahan parah secara tidak sengaja menerima transfusi Aquades dalam jumlah besar. Jadi mungkin kesalahan operasional nih, harusnya masukin infus, malah yang dimasukin adalah Aquades. Nah, apakah efeknya bagi tubuh pasien? Nah, kita lihat konsepnya. Misalnya gini ya, saya kasih gambaran. Gambarannya seperti ini. Ini misalnya ada wadah air nih. Ada wadah air. Jadi isinya air. Terus saya masukkan di dalamnya sel darah merah. Kayak gini. Oke, saya gambarkan dulu ya. Ini air. Yang ini adalah air. Yang ini adalah eritrosit. Ya kan? Nah, berarti kalau kita lihat kandungan air, kita lihat kandungan garamnya aja ya. Kandungan NaCl-nya. Nah, ini kan 0% nih. Sehingga air ini kita sebut dengan lingkungan yang bersifat hipotonik. Sementara eritrosit, nah itu kan kandungan NaCl-nya sekitar 0,1 sampai 0,5% ya. Berarti kita istilahkan dengan lingkungan yang hipertonik. Nah, sesuai dengan konsepnya, osmosis itu adalah perpindahan pelarut atau perpindahan air dari lingkungan yang hipotonik ke lingkungan yang hipertonik. Jadi, apa yang akan terjadi pada sel darah merah? Air dari luar lingkungan sel darah merah itu akan masuk. Jadi akan masuk ke dalam seperti ini. Gitu. Nah, ketika air masuk ke dalam sel darah merah, maka jumlah air di dalam sel darah merah akan bertambah. Ketika misalnya membran sel dari sel darah merah ini tidak mampu menjaga elastisitasnya, maka yang akan terjadi adalah sel darah merah ini akan mengalami hemolisis, pecah, karena ketidakmampuan ya dari sel darah merah untuk menjaga elastisitas membran selnya. Nah, sekarang kita lihat mana sih yang mungkin. Yang paling mungkin itu adalah, coba baca yang C dulu nih, memiliki efek yang serius bahkan mungkin fatal karena sel darah merahnya akan menyusut. Salah ya, jadi sel darah merah itu akan menyusut kalau misalnya air dari dalam sel darah merah keluar ke lingkungan. Kalau yang D, memiliki efek yang serius bahkan mungkin fatal karena sel darah merah akan membengkak dan pecah. Bener ya? Berarti yang jawabannya adalah D. Oke, untuk soal nomor 9 itu jawabannya adalah D. Oke, baik, kita lanjut ke soal nomor 10. Untuk soal nomor 10 ini yang dibahas adalah golongan Eutheria. Jadi mamalia yang tidak masuk kelompok Eutheria di bawah ini adalah apa gitu. Nah, sekarang gini, di sini ada Eutheria, ada mamalia. Berarti kita harus tahu dulu nih klasifikasi mulai dari tingkatan paling atas atau takson paling atas. Nah, takson paling atas itu ada apa ya? Ada kindomnya dulu deh. Kindomnya itu kan Animalia. Nah, setelah kingdom Animalia itu ada filum. Filumnya adalah filum Chordata.
Jadi filum chordata, di bawahnya filum itu ada subfilum. Jadi subfilumnya adalah vertebrata. Nah, tak tulisin deh, kingdom, filum, kemudian subfilum, terus di bawahnya lagi ada kelas, gitu ya. Nah gini, jadi di bawah vertebrata itu kan kelasnya ada kelas mamalia. Nah, mamalia ini kita bagi dua sebenarnya. Dalam perkembangannya dia dibagi dua. Ada yang digolongkan Eutheria, ada yang digolongkan Marsupialia. Bukan marsupialia sih, Marsupialia ya. Jadi mengapa kemudian dibedakan menjadi dua? Ini karena keberadaan plasenta. Jadi Eutheria itu ada plasentanya, dan perkembangan embrionya itu terus menerus sampai memang embrio itu sudah siap untuk hidup secara mandiri. Bedanya sama Marsupialia, Marsupialia itu tidak ada plasenta, tetapi dia punya kantung. Dia punya kantung ketika misalnya embrionya sudah diproduksi. Embrio itu kemudian dimasukkan di kantung, kemudian dia akan hidup di dalam kantung tersebut. Gitu. Nah, biasanya sih yang golongan marsupial itu kalau nggak kanguru ya koala, ya. Kalau nggak kanguru ya koala. Berarti jawaban yang benar adalah C. Walaupun sebenarnya sudah kelihatan sih. Walaupun kita nggak tahu nih Eutheria adalah anjing, tikus, kerbau, orangutan, tapi kanguru yang paling beda. Maka jawaban yang paling benar adalah C. Oke.